وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وهدى به من الضلالات وبصر به من عظيم الجمع به بعد الفرقة وألف به بعد العداوة. أحمده سبحانه أنزل الداخل من بداية الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله محمد ورسوله أشرف المرسلين ونبينا وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحقوا إيمانكم بتحقيق إيمانكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن الصدق لا توصل إلا بإمثال أمر الله وأمر رسوله وسير على نهجه وطريقه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah hidup. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat indahnya dunia ini. Karena kalau kita lihat banyak saudara kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita lihat kadang umurnya sama dengan kita. Kalau kita lihat kadang umurnya di bawah kita, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah hidup, masih dapat melaksanakan puasa Ramadan, masih dapat melaksanakan hari raya Idul Fitri pada pagi hari ini, dan dapat melaksanakan sholat Id bersama-sama di lapangan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita inilah bentuk daripada umur yang barokah. Umur yang barokah apabila kita meninggal dunia, kebaikan kita masih diingat orang, nasihat kita masih dibicarakan orang. Itulah hakikat umur yang barokah. Tapi umur yang kurang barokah, apabila kita meninggal dunia, tidak ada kebaikan sedikit pun yang diceritakan oleh masyarakat. Tidak ada sedikit pun nasihat yang baik yang diceritakan orang, yang menjadi kenangan yang baik untuk orang. Maka untuk itu kita masih diberikan oleh Allah sisa umur. Marilah kita menjadikan umur ini umur yang barokah, umur yang baik, yang apabila kita nanti meninggal dunia, kebaikan kita masih diingat oleh masyarakat, nasihat kita masih dilaksanakan orang. Mudah-mudahan itu kita semua dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita juga bersyukur alhamdulillah masih dapat berjumpa dengan orang yang kita cintai. Apabila orang tua kita yang masih hidup, orang yang membesarkan kita masih hidup, inilah nanti kita pulang sholat Id. Apabila belum bersalaman tadi sebelum sholat, kita bersalaman, kita cium tangan orang tua kita, kita peluk orang tua kita. Karena sesungguhnya kita dulu kecil dalam pelukan orang tua kita, dan sampai hari ini kita bisa sukses, hari ini kita bisa besar, hari ini kita bisa mulia. Ini semua berkat daripada doa orang tua kita. Kadang orang tua kita dulu berbohong, rela untuk tidak makan demi kita, demi anak-anaknya. Maka hari ini yang orang tua kita masih hidup, marilah bahagiakan mereka. Karena sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan tidak hanya di akhirat, yang akan diturunkan langsung di dunia ini adalah salah satu azab murka daripada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua,
azab yang langsung diberikan kepada Allah di dunia ini, mendapatkan kesengsaraan di dunia ini, maka ini adalah hari yang baik, hari yang mulia. Marilah yang masih ada orang tua yang hidup, bahagiakan mereka, sayangi mereka, karena mereka lah orang tua kita yang membesarkan kita. Dan bagi orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah di bulan yang mulia ini, marilah kita bertakbir, bertahlil untuk kedua orang tua kita. Sediakan Fatihah kepada orang tua kita, sedekahkan amal jariah untuk orang tua kita. Apabila ada harta kita yang banyak, sedekahkan untuk orang tua kita. Karena ada sahabat pada zaman Nabi yang pernah bertanya, beriman sahabat Sa'ad pernah bertanya, ya Rasulullah, Umi mata, mamaku, ibuku ya Rasulullah sudah meninggal ya Rasul. Kami sayang, kami kangen kepada mama kami ya Rasul. Apakah kami boleh bersedekah ya Rasul untuk mama kami ya Rasul? Boleh, kata Nabi. Apakah sampai ya Rasul? Sampai, wahai sahabat. Sedekah apa yang paling bagus ya Rasulullah untuk mamaku ya Rasul? Nabi menjawab, makyul ma, air adalah sedekah yang paling bagus. Kata Nabi, air saja sedekah yang paling bagus untuk orang tua kita. Apalagi lebih dari itu, itulah pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini orang tua kita yang sudah meninggal, marilah kita kirimkan doa. Ada rezeki kita sedekahkan, kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Dan selanjutnya pada siang hari ini menjelang siang ini, khotib menyampaikan khutbah, yaitu marilah di bulan yang mulia ini, di dalam kehidupan ini, kita ingat kita hidup ini tidak lama. Ibarat qomat dan sholat itulah kita. Nanti kita melahirkan, kita diazankan, meninggal kita diazankan, itulah kehidupan kita. Maka mumpung masih ada umur kita, marilah kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah. Marilah kita meramaikan masjid kita. Jangan sampai nanti kita sholat ke masjid, hari ini kita sholat di belakang imam, jangan sampai nanti kita sholat di depan imam. Jangan sampai nanti kita sholat rame-rame di gotong orang. Hari ini kita tidak jalan, marilah kita sholat untuk ke masjid. Inilah sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya dengan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah Allah akan memberikan semua yang kita minta. Karena sesungguhnya orang yang dekat kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, ibarat kita menanam jagung di ladang. Apabila kita menanam jagung di ladang, pastinya rumput akan tumbuh. Begitu pula kita beragama. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, itulah ibadah jagung. Maka dunia itulah rumput. Rumput akan tumbuh, dunia akan hidup. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya mengejar dunia, mustahil jagung itu akan tumbuh. Mustahil dunia, mustahil akhirat, agama itu akan hidup kepada kita. Maka mumpung masih ada umur ini, marilah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah malunya nanti kita kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kita jarang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya pahala yang mulia, yang agung, yang besar di hadapan Allah adalah seorang hamba yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama, di bulan yang mulia, bulan Syawal, di hari yang mulia Idul Fitri ini, yang pertama marilah kita lebih mendekatkan diri kita, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, marilah tanamkan hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya ada makalah mengatakan, bila menikah menjadikan rezeki diberikan oleh Allah bertambah. Setelah menikah akan diberikan oleh Allah rezeki. Tapi kenapa orang banyak yang setelah menikah menjadi cerai berpisah? Jawabannya adalah, sebesar apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dunia seisinya pun tidak akan cukup. Artinya apa? Akan mendapatkan kebahagiaan kita di dunia. Marilah yang kedua, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dengan kita bersyukur, apa janji Allah? La in syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, Allah akan menambah nikmatku. Pertanyaannya, bagaimana agar kita pandai bersyukur? Caranya adalah agar kita pandai bersyukur, agar kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Caranya adalah jangan selalu kita melihat di atas, jangan selalu melihat kekayaan yang lebih banyak dari saudara kita. Tapi apa? Lihat orang yang di bawah kita. Kita lihat orang yang di bawah kita. Dari segi kesehatan, lihat orang yang di bawah kita. Banyak orang yang juga hari tidak bisa sholat karena sakit, karena tidak bisa berjalan, karena matanya tidak bisa melihat. Maka itulah nanti kita akan bersyukur. Alhamdulillah kita bisa berjalan, alhamdulillah kita bisa melihat dunia. Maka akan bertambah syukur kita kepada Allah. Begitu pula dengan rezeki yang Allah berikan. Kita hari ini alhamdulillah masih bisa mengendarai, walaupun sepeda motor kita syukuri. Banyak saudara kita yang tidak sanggup beli sepeda motor, itu kita harus syukuri. Karena sesungguhnya dengan kita melihat yang di bawah kita akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Aidul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, di bulan yang mulia ini, marilah agar dapat oleh Allah kebahagiaan pada diri kita. Yang pertama, mari kita mendekatkan diri, tingkatkan kualitas salat kita. Yang kedua, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, marilah kita sebagai hamba Allah yang banyak dosa, banyak salah, marilah kita untuk saling memaafkan. Untuk kita kepada Allah, sudah banyak yang doa yang kita baca. Di bulan Ramadan kemarin, sudah banyak kita doa memohon ampun kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Apa yang kita baca kemarin, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu adalah doa yang ditanya oleh istri Nabi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apabila kami salat malam, salat tarawih, di malam Ramadan, doa apa yang bagus kami baca ya Rasul? Maka Nabi membaca waktu itu yang doa yang dibaca tadi. Banyak membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau yang Maha mencintai hamba-Nya. Ampunilah dosaku ya Allah dan maafkan semua kesalahanku. Mudah-mudahan selama Ramadan kita membaca doa itu, doa-doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita marilah memaafkan, saling memaafkan sesama umat manusia. Karena sesungguhnya itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya agar kita diberikan oleh Allah ketenangan hati, ketenangan jiwa adalah saling memaafkan. Karena kalau kita saling memaafkan, yang pastinya akan hilang sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, itu akan hilang kalau kita saling memaafkan pada pagi hari ini. Dan pertanyaannya juga, bagaimana kita dapat memaafkan Pak Ustaz? Sakit kali hati kami Pak Ustaz, sakit kali kami berat untuk memaafkan orang yang telah menfitnah kami. Kami berat memaafkan orang yang telah mencemooh kami, menghina kami, merendahkan kami. Kami sakit sekali hati kami ya Ustaz. Bagaimana cara kami memaafkan? Maka ma'asyiral muslimin, agama Islam mengajarkan apa? Agar kita mudah memaafkan kesalahan orang lain adalah janganlah kita selalu mengingat kejahatan orang tersebut. Jangan selalu kita kenang apa yang diucapkan yang menjadi hati kita tergores. Tapi apa? Ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Sekali lagi, ingat kebaikan-kebaikan orang yang pernah dia lakukan kepada kita. Dengan itu, mudah-mudahan kita dapat memaafkan kesalahan orang. Jangan selalu ingat kejahatan mereka. Tapi apa? Ingatlah kebaikan. Pasti orang pernah melakukan baik kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kita juga sebagai hambanya harus mudah juga memaafkan kesalahan orang lain. Terutama saudara kita, satu kandung, kakak beradik. Marilah kita utamakan saling memaafkan. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, selain Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sesungguhnya orang tua kita yang sudah meninggal di kubur itu sangat sedih. Kalau apa? Kalau melihat anaknya di dunia, mereka berkelahi,
mereka bermusuh-musuhan, mereka tidak bercakap, maka orang tua kita akan menangis di dalam kubur. Tapi sebaliknya, kalau kita dalam keluarga kakak beradik, rukun, damai, bahagia, sesungguhnya orang tua kita di kubur pun tersenyum melihat kita. Maka yang pertama tadi, utamakanlah kepada saudara kita, kakak beradik. Hari ini kita saling memaafkan. Sesakit apapun itu, jangan ingat kejahatan, tapi ingat kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ingat mungkin mereka pernah membantu kita waktu kita susah. Selanjutnya, tetangga kita yang terdekat kita maafkan. Dan jamaah-jamaah kita yang kita sering jumpa, marilah kita saling memaafkan di pagi hari ini. Karena sesungguhnya tadi, dengan kita saling memaafkan, yakinlah janji Allah pun akan diberikan kepada kita. Nabi pun mengatakan bahwasanya dengan kita bersilaturahim, saling memaafkan, akan sesungguhnya apa? Akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti panjang bukan nama hidup di dunia ini. Arti panjang tadi adalah selama hidup di dunia dekat dengan Allah, selama hidup di dunia baik kepada orang, dan meninggal dunia kebaikannya masih diingat orang. Itulah kebaikan umur yang panjang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, ada 3 untuk menjadikan kita setelah Ramadan agar kita diberikan oleh Allah kebahagiaan, ketenangan hidup ini tidak gelisah. Yang pertama, marilah kita ingat umur kita yang sisa sedikit ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya umur manusia itu apa kata Nabi? Umatku nanti umurnya tidak panjang, umatku nanti umurnya sekisaran dengan umurku kata Nabi. Umat Nabi kata beliau, umatku nanti umurnya dengan sekisaran dengan umurku, yaitu 63 tahun rata-rata. Maka dalam hadis dikatakan umat nanti rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. Itu siapa? Nabi yang mengatakan. Maka hari ini kita lihat orang sekarang kecil-kecil umurnya pun pendek-pendek dibandingkan dengan Nabi terdahulu. Orangnya tinggi, umurnya pun panjang. Maka kembali kesimpulan diberikan oleh Allah umur kita, mari kita dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah agar diberikan oleh Allah kebahagiaan. Yang terakhir, marilah kita saling memaafkan saudara kita, terutama satu kandung, satu rahim. Marilah kita saling memaafkan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan di Idul Fitri ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang. Karena sesungguhnya Ramadan pasti nanti akan ketemu lagi. Tapi pertanyaannya, apakah umur kita nanti masih ada? Apa kita masih hidup tahun depan? Belum tentu. Maka marilah kita tingkatkan tadi 3 yang kami sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diberikan oleh Allah rezeki yang berkah, diberikan oleh Allah umur yang panjang, dan mudah-mudahan dalam selama Syawal kita bersilaturahim, selamat sehat, terhindar dari bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله وأيدنا صابرين بعزاز نصره ومشكرين لحمد شكره القيام بأمر أحمد على من وأسلم في محكمة وأبرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائرة فلا فتوره
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسلم بملائكته المؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, kami masih diberikan oleh-Mu ya Allah umur ya Allah. Alhamdulillah kami ucapkan ya Allah, kami mensyukuri nikmat umur ini ya Allah. Berilah umur yang kami berikan dari-Mu ya Allah, umur yang barakah ya Allah, dan matikanlah kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami hati yang selalu bersyukur ya Allah. Berilah rezeki kepada kami ya Allah, rezeki yang barakah, suami yang taat, istri yang solehah. Berilah kepada kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak yang mendoakan kami nanti kalau kami meninggal dunia ya Allah. Anak yang membaca Al-Quran kalau kami gelap dalam kubur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami hati yang halus di pagi hari untuk saling memaafkan keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Kami belum dapat membahagiakan mereka ya Allah, kami sudah kembali kepada-Mu ya Allah. Berilah mereka perlindungan ya Allah. Berilah mereka kebahagiaan ya Allah. Jadikan taman-taman surga dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat kami, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari bala musibah ya Allah, yang datangnya dari langit maupun dari bumi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat kami, mudahkanlah semua urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idhil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini coklat. Salam. Apa sih, Kak?